Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Video kali ini akan membahas mengenai pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Untuk melakukan suatu perawatan ortodontis, seorang ortodontis ataupun dokter gigi harus melakukan pemeriksaan intraoral maupun ekstraoral untuk dapat melakukan diagnosa dan membuat suatu rencana perawatan. Pemeriksaan ekstraoral adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa bagian luar dari rongga mulut, diantaranya adalah lebar wajah dan tinggi wajah. Pemeriksaan intraoral adalah pemeriksaan yang dilakukan ke dalam mulut pasien. Biasanya yang dilihat diantaranya adalah besar lidah, lebar lidah, bentuk lidah, frenulum, kemudian tonsil, dan juga melihat keadaan karies dari gigi pasien. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan pemeriksaan ekstraoral, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi titik antropometri yang ada pada wajah. Glabella adalah titik paling depan pada dahi yang terletak di antara tonjolan supraorbital pada bidang median sagital. Nasion adalah titik tempat bidang median sagital memotong jahitan antara sutura frontonasalis. Pogonion adalah titik paling anterior tulang dagu pada bidang mid sagital. Gnasion adalah titik paling bawah pada rahang bawah atau mandibula yang dipotong oleh bidang median sagital. Sedangkan menton adalah titik paling inferior dari simfisis atau titik paling bawah dari mandibula. Zigoma adalah titik paling lateral pada lengkung pipi atau arcus zygomaticus. Labrale superius adalah titik paling anterior dari batas mukokutan bibir atas. Sedangkan labrale inferius adalah titik pada batas bawah dari bibir bawah. Trision adalah batas atas dahi yang ditandai dengan garis rambut frontal. Glabella adalah titik paling depan pada dahi yang terletak di antara tonjolan supraorbital. Outer canthal adalah bagian dari luar mata, sedangkan inner canthal adalah bagian dari dalam mata. Subnasal adalah pertemuan antara kolumella dan bibir atas pada dasar hidung. Dan gonion adalah titik paling bawah, posterior dan lateral pada sudut yang terbentuk oleh cabang ramus dan bidang rahang bawah. Setelah mengetahui pengertian setiap titik dan lokasinya, kita dapat menentukan yang pertama adalah indeks wajah. Tentukan terlebih dahulu garis tengah wajah atau midline yang didapatkan dengan menarik garis lurus dari tengah trision ke tengah dahi, yang melewati nasion, ke tengah philtrum dan tengah capit's bow hingga ke dagu. Kemudian kita mengukur jarak dari nasion hingga ke gnasion dalam satuan milimeter. Setelah itu, ukur jarak zigoma kiri hingga ke zigoma kanan dalam satuan milimeter. Apabila nilai sudah didapati, masukkan ke rumus indeks wajah, yaitu jarak nasion ke gnasion per jarak zigoma ke zigoma dikali 100%. Wajah dikatakan hypereuriprosop atau sangat lebar jika memiliki nilai kurang dari 78,9%. Euriprosop atau wajah lebar jika memiliki nilai 79-83,9%. Mesoprosop atau wajah oval jika memiliki nilai 84-87,9%. Leptoprosop atau wajah panjang jika memiliki nilai 88-92,9%. Dan hiperleptoprosop atau wajah sangat panjang jika memiliki nilai lebih dari 93%. Selanjutnya ada pemeriksaan bentuk wajah. Yang pertama dilakukan ialah ukur nilai sepertiga tengah wajah, yaitu jarak dari glabella hingga ke subnasal dalam satuan milimeter. Selanjutnya ukur nilai sepertiga wajah bawah, yaitu dari subnasal hingga ke menton dalam satuan milimeter. Kemudian ukur jarak zigoma kiri hingga ke zigoma kanan dalam satuan milimeter.
Apabila nilai sudah didapatkan, kemudian dimasukkan ke dalam rumus bentuk wajah, yaitu jarak gonion ke subnasal ditambah jarak dari subnasal ke menton per jarak zigoma ke zigoma. Bentuk wajah dikatakan dolikofasial jika memiliki nilai lebih dari 1,3, mesofasial jika memiliki nilai 1 sampai 1,3, dan brasifasial jika memiliki nilai kurang dari 1. Setelah pemeriksaan bentuk wajah, kita memeriksa simetrisitas wajah. Pemeriksaan simetrisitas wajah dilakukan dengan membandingkan jarak setiap titik antropometri pada wajah. Pertama dilakukan adalah menentukan garis tengah wajah atau garis midline. Selanjutnya kita dapat mengukur jarak dari outer kantal ke tengah wajah, ukur jarak dari inner kantal ke tengah wajah, ukur jarak dasar hidung ke tengah wajah, jarak dari sudut mulut ke tengah wajah, jarak dari titik paling menonjol di pipi ke tengah wajah, dan jarak dari titik paling lateral pada angulus mandibula ke tengah wajah. Kemudian, ukur jarak pada setiap titik hingga ke tengah wajah. Lakukan pada setiap bagian kanan dan kiri. Setelah itu, catat hasilnya pada tabel dan bandingkan bagian kanan dan bagian kiri. Selanjutnya, kita dapat memeriksa proporsi wajah. Pemeriksaan proporsi wajah dapat dilakukan secara vertikal dan secara transversal. Secara vertikal, hal pertama yang kita lakukan ialah menentukan tinggi wajah atas, yaitu dari garis rambut atau trision hingga ke dasar dahi. Kemudian sepertiga wajah tengah, yaitu dari glabella hingga ke subnasal. Dan tinggi wajah bawah, yaitu dari subnasal hingga ke bawah dagu atau menton. Selanjutnya, ukur masing-masing dari ketiga titik tersebut dalam satuan milimeter. Selanjutnya, pemeriksaan proporsi wajah secara transversal. Tarik garis 1/5 wajah tengah, yaitu dari bagian dalam cantus mata atau inner kantal. 2/5 wajah medial, yaitu bagian cantus luar mata atau outer kantal. 2/5 wajah luar, yaitu diukur dari cantus bagian luar mata atau outer kantal ke daun telinga. Setelah itu, ukur jarak dari masing-masing kelima titik tersebut dalam satuan milimeter. Selanjutnya adalah pemeriksaan profil wajah dari samping. Profil wajah dari samping dapat dilihat dengan posisi pasien duduk tegak dan pandangan wajah lurus ke depan. Hal pertama yang kita lakukan ialah menentukan titik glabella, labrale superius, labrale inferius, dan pogonion. Kemudian tarik garis terhadap 4 titik tersebut, di mana garis pertama menghubungkan glabella dengan labrale superius, dan garis kedua yang menghubungkan labrale inferius dengan titik pogonion. Profil wajah dikatakan cembung apabila posisi dagu cenderung lebih posterior atau disebut divergen posterior. Profil wajah dikatakan lurus apabila kedua garis membentuk garis lurus ketika dilihat dari samping. Sedangkan profil wajah dikatakan cekung apabila posisi dagu cenderung lebih ke anterior atau yang disebut divergen anterior. Fotografi ekstraoral. Foto ekstraoral lebih mudah dibuat daripada intraoral. Yang penting adalah posisi pasien dan klinisi. Salah satu caranya adalah dengan foto komposit. Caranya adalah dengan melakukan foto dari arah depan, kemudian membagi foto tersebut menjadi 2 potongan yang akan menghasilkan bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian proyeksikan bagian foto baik sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian lihat perbandingan antara foto komposit kanan, foto komposit kiri dengan foto aslinya. Pemeriksaan bibir. Keprotrusipan bibir dapat dipengaruhi oleh ketebalan jaringan lunak, tonus otot orbicularis oris, posisi gigi anterior, konfigurasi tulang pendukung. Untuk melihat relasi bibir, pasien harus dalam keadaan rest position. Pasien dengan bibir yang kompeten dikatakan apabila relasi bibir tertutup,
Bibir inkompeten apabila relasi bibir yang terjadi adalah terbuka. Dan bibir yang berpotensi kompeten adalah bibir normal tapi tidak dapat membentuk lip seal karena insisifus rahang atas yang proklinasi. Setelah melakukan pemeriksaan ekstraoral, kemudian kita melakukan pemeriksaan intraoral. Hal pertama yang dapat kita periksa adalah keadaan gigi dan apel gigi. Hasil dari pemeriksaan keadaan gigi akan dicatat pada lembar odontogram. Pada gigi yang karies atau berlubang ditandai dengan huruf K. Gigi yang telah dicabut atau tidak ada ditandai dengan huruf X. Gigi yang sisa akar ditandai dengan huruf V. Gigi yang belum erupsi ditandai dengan lingkaran kosong. Gigi yang sedang erupsi ditandai dengan tanda panah. Gigi yang sudah ditambal ditandai dengan lingkaran penuh. Selanjutnya, pemeriksaan gingiva atau mukosa dengan mengamati dan meraba membran mukosa bibir, pipi, mucovokal fold. Yang pertama adalah gingiva sehat. Gingiva sehat akan ditandai dengan warna yang coral pink, tidak terdapat edema, konsistensi lenting, dan stippling normal. Keadaan gingivitis akan ditandai dengan gingiva yang bertambah merah, adanya edema, konsistensi lunak, dan stippling berkurang. Kemudian periodontitis ditandai dengan warna gingiva yang gelap, terdapat edema atau fibros, adanya resesi gingiva, resorpsi tulang, dan mobility gigi. Berikut adalah perbedaan antara gingiva sehat, gingivitis, dan periodontitis. Selanjutnya, pemeriksaan frenulum, yaitu dengan pemeriksaan glance test. Frenulum labialis normalnya tidak menyebabkan terbentuknya celah di garis tengah antara gigi insisifus centralis rahang atas, 2-3 mm dari papilla incisivum, dan mendekati bidang oklusal. Frenulum lingualis normalnya tidak tebal, tidak rendah, dan tidak menyebabkan keterbatasan pergerakan lidah. Frenulum lingualis yang tidak normal dikatakan dengan ankyloglosia, yang dapat menyebabkan keterbatasan pergerakan lidah, kesulitan menelan, kesulitan mengucapkan huruf konsonan seperti huruf S, Z, T, serta kesulitan dalam penggunaan alat ortodonti plat. Pemeriksaan lidah. Pemeriksaan lidah dapat dilakukan dengan memperhatikan ukuran, posisi ketika istirahat, fungsi saat menelan, dan bicara. Normalnya, lidah berada dalam lengkung dental rahang bawah, tidak mengganggu fungsi bicara, dan tidak terdapat scallop tongue. Sedangkan lidah yang tidak normal akan memiliki ukuran yang lebih besar dari lengkung dental rahang bawah, terdapat teraan gigi pada tepi lidah, dan menutupi permukaan oklusal gigi. Ukuran lidah yang besar dan berada dalam lengkung rahang yang sempit akan menyebabkan terjadinya scallop tongue atau teraan pada lidah. Selanjutnya adalah pemeriksaan palatum. Pemeriksaan palatum dapat dilakukan dengan bantuan kaca mulut nomor 4 dengan cara dimasukkan dan diukur kedalamannya seperti berikut. Palatum normal memiliki kedalaman 1/3 atau 1/2 kaca mulut nomor 4. Palatum tinggi jika kedalamannya lebih dari 1/3 atau 1/2 kaca mulut nomor 4. Dan palatum dangkal jika kedalamannya kurang dari 1/3 atau 1/2 kaca mulut nomor 4. Palatum dapat juga diukur dengan menggunakan indeks Crookhouse, di mana jarak palatum ke oklusal gigi per jarak intermolar gigi dikali 100%. Menurut Crookhouse, nilai rata-rata palatum yaitu sekitar 42%. Palatum dikatakan rendah apabila memiliki nilai kurang 42%, dan palatum dikatakan tinggi jika memiliki nilai lebih dari 42%. Selanjutnya, pemeriksaan tonsil. Menurut L. Brodsky, pemeriksaan tonsil dapat dilakukan dengan menginstruksikan pasien mengucapkan A yang panjang. Setelah itu diperhatikan apakah terdapat pembesaran tonsil. T1 jika tonsil sedikit keluar di mana ukurannya kurang dari 25% dari diameter orofaring. T2 jika ukuran tonsil lebih dari 25% sampai dengan kurang dari 50% dari diameter orofaring.
T3 jika ukuran tonsil lebih dari 50% sampai dengan kurang dari 75% dari diameter orofaring, dan T4 jika ukuran tonsil lebih dari 75%. Tonsil normal tidak akan menyebabkan terjadinya gangguan fungsi bicara, penelanan, dan pernafasan. Sedangkan tonsil yang besar akan mengganggu fungsi bicara, penelanan, dan pernafasan. Yang terakhir adalah pemeriksaan saliva. Hal yang diperhatikan adalah volume saliva dalam satuan mililiter per menit. Volume saliva stimulasi dikatakan sedikit apabila terdapat kurang dari 1 ml per menit, normal jika memiliki 1-3 ml per menit, dan banyak jika terdapat lebih dari 3 ml per menit. Sedangkan pada volume saliva tidak distimulasi, dikatakan sedikit jika terdapat 0,1-0,25 ml per menit, normal jika terdapat 0,23-0,35 ml per menit, dan hiposalivasi jika kurang dari 1 ml per menit. Sekian penjelasan mengenai analisa ekstraoral dan intraoral. Semoga bermanfaat untuk kita semua.